Selanjutnya tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran kita merujuk dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Seperti yang kita lihat pada tujuan pembelajaran yang pertama, setelah menyimak tayangan video tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, siswa mampu mengemukakan pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Ini termasuk C3, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi di 381. Nah, sebelum kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus mengetahui 4 komponen penting yang harus termuat dalam tujuan pembelajaran, yaitu ada audience, behavior, condition, dan degree. Seperti pada tujuan pembelajaran yang kedua yang telah kita tentukan, yaitu setelah menyimak tayangan video tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Ini termasuk kepada condition atau C, siswa mampu. Ini termasuk audience, memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini termasuk behavior dengan tepat, yaitu degree. Dan C4 ini diambil dari indikator pencapaian kompetensi pada muatan IPA atau yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, setelah menyimak tayangan video tentang jenis-jenis pekerjaan, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasinya terkait tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dengan tepat. Jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar dengan tepat. Ini termasuk C2. Yang keempat, adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati gambar tentang pekerjaan di sekitar perkebunan teh pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menyajikan hasil identifikasinya terkait kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar dalam bentuk diagram Venn dengan benar. Yang kelima, setelah membaca teks Taman Bermain yang Hilang pada tayangan PowerPoint, siswa mampu membandingkan sikap tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita dengan detail. Yang keenam, setelah membaca teks Taman Bermain yang Hilang pada tayangan PowerPoint, siswa mampu menyampaikan pendapatnya tentang sikap yang patut dicontohkan dari tokoh cerita dalam bentuk teks tulisan dengan detail. Ini termasuk C2. Selanjutnya kita masuk ke komponen materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Seperti pada muatan pembelajaran IPA, kita masukkan ke dalam 3 butir, yaitu pertama, cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, contoh kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Begitupun pada muatan pembelajaran IPS, dimuat dalam beberapa butir-butir sesuai dengan kompetensi, seperti jenis-jenis pekerjaan di daerah pegunungan, membandingkan jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk diagram Venn. Yang ketiga, berbagai pekerjaan dan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Pada pembelajaran bahasa Indonesia, seperti yang kita lihat, terdapat 2 muatan pembelajaran, yaitu membaca teks tentang Taman Bermain yang Hilang. Yang kedua, mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan. Selanjutnya terdapat komponen model dan metode pembelajaran. Dalam menentukan model dan metode pembelajaran,
kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik serta karakteristik setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Seperti pada pendekatan saintik disesuaikan dengan pembelajaran di SD yaitu tematik. Model pembelajaran cooperative learning karena termasuk model pembelajaran berbasis kelompok dan model pembelajaran diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian kita masuk ke komponen selanjutnya yaitu sumber belajar dan media pembelajaran dalam RPP. Di sumber pembelajaran kita mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus. Dalam sumber pembelajaran ini kita merujuk pada lingkungan, media, narasumber, dan alat tambahan seperti pada buku guru, buku siswa, dan beberapa video pembelajaran di YouTube. Dan pada media pembelajaran, media ini digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran kita seperti yang kita gunakan, yaitu ada laptop, LCD, video pembelajaran, dan PowerPoint. Berikutnya yang ada pada komponen RPP yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan pendahuluan, selanjutnya ada kegiatan inti, setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup. Kita masuk pada kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan atau awal pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan membangkitkan semangat untuk siswa belajar dan memberikan pengantar untuk masuk kepada kegiatan inti pembelajaran seperti pada RPP. Yang pertama, guru memberikan salam. Selanjutnya, siswa dicek kehadirannya. Yang ketiga, kelas dilanjutkan dengan doa bersama. Yang keempat, siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar. Yang kelima, siswa dengan guru menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan penjelasan guru tentang menanamkan rasa nasionalisme. Yang keenam, siswa mengamati gambar T pada tayangan PowerPoint untuk mengantarkan pada tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, siswa menyimak penjelasan guru tentang semua kegiatan yang akan dilakukan dan tujuan kegiatan belajar.